Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى صدق الله العظيم ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Tak putus-putusnya kita ni harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, dan segala kenikmatan yang kita peroleh hanya datangnya dari Allah yang memberinya. Baikkah itu kenikmatan kesehatan yang kita rasakan sampai hari ini, mata bisa melihat, kaki bisa melangkah, tangan bisa menggapai, semuanya ni Allah yang beri, Allah yang fungsikan kepada kita. Kenikmatan berkeluarga, kenikmatan kesempatan, kenikmatan berusaha, dan puncak kenikmatan Allah beri kepada kita, tidak kepada seluruh manusia, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan mengesahkan Allah, kenikmatan mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, kenikmatan menjalankan segala perintah-perintah Allah sampai detik hari ini. Alhamdulillah, ini merupakan suatu hal karunia dari Allah yang begitu besar kepada kita. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada momentum Jumat kali ini kita akan membahas bagaimana bukti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan bagaimana bukti cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita buktikan bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita umat yang tak pernah Nabi berjumpa dengannya. Sehingga satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dengan sahabat, "Ya sahabat, wadiditu ani lukhitu ikhwanik," kata Nabi. "Aku ini sahabat rindu ingin berjumpa dengan ikhwan-ikhwanku. Rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku," kata Nabi. Sahabat pun tercengang, sahabat pun terheran-heran. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanuk? Bukankah kami ini ya Rasulullah yang di hadapan kau, yang bersamamu hari-hari adalah ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah? Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu adalah ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bukan. Antum, kalian, ashabi, adalah sahabat-sahabatku." Yani kalian yang berjumpa dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi, jumpa langsung bersama Nabi, beriman kepada Nabi, dan berjuang bersama Nabi, ini adalah sahabat-sahabat Nabi namanya. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Awalaysa nahnu ikhwanu? Apakah kami saudara-saudara kau ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani allazu la amanu wa lam yaruni. Yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang mengikuti caraku, tapi mereka tidak pernah berjumpa kepadaku. Tapi mereka yakin kepadaku, mengamalkan syariat-syariat yang telah aku ajarkan. Mereka lah ikhwan-ikhwanku, dan mereka lah yang aku rindukan, kata Rasulullah. Ini Pak, bukti pertama, Nabi telah merindukan kita sebelum beliau meninggal. Masya Allah. Sehingga suatu saat, masyarul muslimin rahimakumullah, Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah." Maka Jibril bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ada apa gerangan kau datang kepadaku?" Karena biasanya kalau Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah, atau ada hal-hal yang penting yang Allah utus Jibril kepada Rasulullah. Maka Jibril alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, aku baru menyaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memanaskan api-api neraka yang begitu membara ya Rasulullah. Begitu mengerikan ya Rasulullah. Dan setiap neraka tersebut ya Rasulullah memiliki 70 lubang-lubang.
70 lubang-lubang. 7 lubang-lubang. Setiap lubang yang satu dengan lubang yang lain berjarak 70 tahun. Setiap neraka itu ada 7 lubang kata Jibril yang Allah ciptakan, dan setiap lubang yang satu ke lubang yang lain 70 tahun perjalanan. Dan lubang yang paling dalam adalah tempat orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik kata Jibril alaihissalam, ketentuan Allah akan Allah letakkan di neraka yang paling dalam. Dan lubang yang kedua adalah orang-orang yang penyembah berhala ya Rasulullah. Dan lubang yang ketiga adalah orang-orang menyembah bintang-bintang dan matahari ya Rasulullah. Demikian disampaikan Jibril sampai lubang yang kelima, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di lubang yang kelima. Kemudian Jibril alaihissalam terdiam begitu lama. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, lubang ketujuh tadi belum disebutkan siapa penghuninya, wahai Jibril. Maka dengan berat hati Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Rasulullah, ya Muhammad, aku bertabaruk kepadamu atas kecintaan Allah kepadamu ya Rasulullah. Sesungguhnya di lubang yang ketujuh adalah umat engkau ya Rasulullah. Umat-umat kau yang berbuat dosa, yang tidak sempat bertobat ketika sebelum matinya ya Rasulullah. Mereka layak menghuni lubang yang ketujuh Rasulullah. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar umatnya akan Allah masukkan ke dalam neraka, walaupun di lubang yang ketujuh. Maka Rasulullah lemas dan tak berdaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, masuk ke dalam kamar. Dan Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat lamanya beliau bersujud. Selama 3 hari 3 malam beliau bersujud dan tidak bangkit dari sujud kecuali untuk solat 5 waktu saja. Setelah habis solat beliau bersujud lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, ya Allah, ummati selamatin umatku ya Allah. Jangan siksa umatku ya Allah. Menangis Rasulullah. Menyendiri 3 hari 3 malam bersujud, memikirkan umatnya bakal celaka, akan masuk ke dalam neraka pada akhir nanti di alam akhirat. Maka pada sudah 3 hari 3 malam, maka Abu Bakar pun curiga, kenapa Rasulullah seperti begini, tidak seperti biasanya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menghampiri rumah Rasulullah, mengetuk pintu rumah Rasulullah, memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Berkali-kali Abu Bakar memanggil Rasulullah, tapi tak ada jawaban. Tidak ada jawaban, hening. Maka Abu Bakar pun menangis, Pak. Bersedih. Abu Bakar pun berjalan, berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disampaikanlah masalah tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu pun datang kepada Rasulullah memanggil hal yang sama, memanggil Rasulullah. Perihal yang sama juga yang terjadi, tidak ada sautan, tidak ada jawaban dari Rasulullah. Maka kedua sahabat itu sama-sama menangis dan bersedih. Maka akhirnya berjumpa dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka Salman pun diajak untuk mengajak sama memanggil Rasulullah. Maka Salman berkata, aku tak berani. Kalian saja yang lebih dekat dengan Rasulullah. Rasulullah tak mau membalas panggilan kalian, apalagi aku Salman. Maka mereka bermusyawarah, mereka datangi Fatimah Al-Zahra, anak ya Rasulullah, anak yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan kepada Fatimah perihal yang demikian. Wahai Fatimah, demikianlah tak ada jawaban daripada ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas panggilan kami. Kami heran ada apa kejadian ini. Rasulullah habis sholat langsung masuk, tak keluar-keluar kecuali waktu sholat. Biasa bercengkrama, bermuzakarah dan sebagainya. Ini ada apa? Maka Fatimah radhiyallahu anha karena seorang anak langsung datang masuk ke rumah Rasulullah. Dia lihat Rasulullah SAW sedang bersujud. Maka dia panggil, ya abi, ya ayahku, ya Rasulullah. Mendengar panggilan anak yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha,
Maka Rasulullah pun langsung bangun. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh Fatimah, "Wahai ayahku, kenapa badanmu kurus sekali? Kenapa mukamu pucat sekali, wahai ayahku? Apa yang kau fikirkan? Apa yang terjadi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai ayahku?" Wahai Fatimah, bagaimana aku tak bersedih? Bagaimana aku tak bersedih ya Fatimah, tak menangis? Jibril katakan, umat-umatku yang pendosa Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam neraka walaupun tingkat yang ketujuh. Begitulah sedihnya Rasulullah memikirkan umat ini. Sampai Rasulullah SAW menghadapi kematiannya, apa yang Rasul fikirkan? As-salat dan ummati. Salat dan umatku. Kenapa dia mulia? Begitu sedihnya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah undang langsung melihat bagaimana indahnya surga dan bagaimana mengerinya alam neraka. Sebagaimana kita hari ini kita datang ke satu tempat, ada satu peristiwa terjadi, ada orang buat satu kejahatan, misalnya mencuri atau merampak atau menjamret dan sebagainya. Tiba-tiba datang massa rame-rame menangkapnya, memukulnya, membakarnya sampai dia mati, teriak-teriak tak peduli. Kita yang punya hati nurani, punya perasaan, kita akan bersedih, tak tahan, tak tega, Pak. Kita akan ceritakan kepada keluarga yang kita jumpai, kaum famili, kerabat dan sebagainya. Jangan perilaku tersebut terjadi pada kita-kita semua. Sedangkan kalau manusia disiksa ujungnya mati, setelah mati tak ada lagi penderitaan. Sedangkan alam neraka apa tidak ada kematian, yang ada hanyalah penderitaan demi penderitaan. Sakit, teriakan, siksaan, tidak ada kesudahan. Begitulah Rasulullah SAW risaunya kepada umat ini. Jangan sampai umat ini Allah azab di alam neraka. Allahu Akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah telah habiskan dia punya harta untuk memperjuangkan agama, untuk menyelamati umat ini. Rasulullah telah talak ke dunia dia untuk habis waktu mengajak umat ini agar selamat daripada azab Allah. Rasulullah pun dihina, dicaci, dimaki, dilempari, bahkan nyawa pun terancam hampir mati untuk bagaimana wujud agama demi menyelamati umat ini. Begitulah banyak perjuangan Rasulullah. Maka Rasulullah pernah pergi ke Taif untuk dakwah orang-orang Taif dengan niat baik dan menyelamati mereka, mendakwakan agama Allah. Apa yang Rasulullah dapatin adalah makian, cacian, hinaan, lemparan. Bercucur darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kepala sampai ke kakinya, kata para ulama. Allahu Akbar. Tetap Rasulullah mendoakan kebaikan. Bahkan malaikat datang geram menengok orang-orang Taif. Ya Rasulullah. Ketika malaikat menengok Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa, dilempari, dizalimi sama penduduk-penduduk Taif, malaikat penjaga gunung, malaikat lain murka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa mau engkau ya Rasulullah? Mau ku balik ke gunung Taif ini Rasulullah, untuk mampuskan mereka semua ya Rasulullah. Begitulah akhlaknya Rasulullah, sabar dan penuh doa kebaikan dan harapan kebaikan. Wahai malaikat, mereka orang yang belum paham. Kalau mereka paham, mereka tak buat seperti ini. Mungkin hari ini bapak, kakek mereka tak terima. Mungkin di kemudian hari anak cucu mereka akan terima agama ini. Masya Allah, Pak. Alhamdulillah. Begitulah perjuangan Rasulullah, panjang kalau kita ceritakan, Pak, riwayat Sirah Nabawiyah ini. Yang kedua, bagaimana wujud cinta sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah telah buktikan cintai kepada umat ini, kepada siapapun demi selamatkan dunia akhirat. Dan bagaimana cinta sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam satu riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendapati Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi Allah, Abu Bakar dengan rasa semangatnya, dengan rasa cinta kepada Allah, dia ikrarkan keislamannya di depan Baitullah. Apa yang terjadi? Seorang Abu Bakar yang ditokohkan oleh orang-orang Quraisy dikeroyok ramai-ramai, Pak. Gara-gara mengikrarkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar telah habiskan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya. Abu Bakar telah habiskan waktunya untuk Allah dan Rasulnya. Bukan hanya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, rata-rata sahabat itu, Pak, orang-orang berada dan mereka telah habiskan waktunya, masanya untuk agama Allah. Bahkan sahabat radhiyallahu anhum samina wa ata'na. Apa yang datang perintah-perintah, kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya, wa ata'na, mereka melaksanakannya. Bahkan jangankan yang diperintah, nampak Rasulullah ini aja berbuat sesuatu hal karena begitu cintai sahabat. Ada satu orang sahabat, orang yang kecil. Kalau kita bilang orangnya kutet, kecil orangnya. Suatu saat Rasulullah SAW berjalan di satu tempat, ada pohonnya agak rindang. Rasulullah tuh badannya tinggi, maka Rasulullah membungkuklah supaya terlewat itu pohon, tak terantuk. Sahabat tadi yang kutet menengok Rasulullah jalannya merunduk melewat pohon tadi. Padahal sahabat ini kalau melompat pun tak kena itu pohon. Tapi karena cintai kepada Rasulullah, karena keinginan kuat mengikuti Rasulullah SAW, ketika Rasulullah yang tinggi saja merunduk, dia yang pendek juga ikut merunduk. Suatu saat ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, pohon tersebut telah ditebang. Dan sahabat tadi yang pendek tadi, dia jalan di tempat yang sama tadi, bekas pohon tadi, dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian begitu dia lewat, tiba-tiba dia merunduk, sebagaimana dulu pernah merunduk ketika pohon itu masih ada. Maka sahabat heran, wahai sahabatku, kenapa kau lewat tempat ini kau merunduk? Padahal nggak ada apa-apa. Iya, dulu Nabi pernah lewat sini merunduk, aku pun juga menunduk. Begitulah cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Bekas wuduk Nabi mereka berebut. Bahkan satu riwayat bekas darah bekam Nabi pun mereka makan. Ini pengecualian, Pak, ya. Apa yang ada pada Nabi tidak ada najis. Kotorannya, darahnya semua tidak najis. Sampai sahabat, ya sahabat, mana bekas darah bekamku tadi? Telah kumakannya Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengalir darahnya di dalam darahku di dalam dirinya, Allah haramkan api neraka. Dan banyaklah riwayat-riwayat lain sidang Jumat sekalian bagaimana cintai sahabat kepada Rasulullah. Habis semua harta sahabat. Habis berkorban habis-habisan sahabat buat Allah dan Rasulnya, buat agama ini, Pak. Maka sampai kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa alaikum bisunnati khulafai rasyidin ilal mahdi. Wajib atas kalian ikut sunnahku, caraku, dan sunnah khulafai rasyidin, para sahabat-sahabatku. Kenapa? Sahabat ini adalah manusia yang sama seperti kita, tetapi mereka telah berhasil mengamalkan agama dengan benar, mentaati Allah dan Rasulullah dengan sempurna hingga Allah ridho kepada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Betulkah kita cinta kepada Rasulullah? Betulkah kita cinta kepada Rasulullah, Bapak? Sebagaimana sahabat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat berkorban untuk agama, untuk Allah dan Rasulnya. Maka ulama katakan, seandainya sahabat, satu orang sahabat saja, hari ini dia hidup di sisi-sisi kita orang-orang yang beriman, maaf Bapak, maka sahabat akan mengatakan, kalian adalah orang-orang munafik. Kita pun menengok sahabat pada hari ini, kita bilang, ini sahabat orang gila. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan hanya mereka hafal. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku buat Allah. Itu sahabat sudah amalkan semuanya. Apa yang mereka buat sesuai perintah Allah.
Mereka punya harta bukan menumpuk-numpuk harta, gemar bagaimana membantu untuk memperjuangkan agama, membantu orang-orang yang perlu dibantu. Waktu mereka sebagainya. Kita hari ini cuma retorika saja. Inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Salat yang 5 waktu saja, 10 menit lah kita bilang. Kalikan 50 menit. 1 jam tak sampai. 1 hari 24 jam. Ada yang bilang, oh kita kan harus seimbang dunia dengan akhirat. Alhamdulillah kalau seimbang. Subhanallah. Kalau seimbang berarti 50-50 Bapak. 24 jam, 12 jam buat Allah dan Rasulnya, buat agama ini. 12 jam buat nafsu kita. Kita punya harta berapa? 1 juta. 500 ribu buat kita, 500 ribu buat infak agama Allah. Waktu kita, harta kita ada enggak? Maaf Bapak sekalian, walaupun kita bukan orang kafir, walaupun kita bukan orang munafik, walaupun kita bukan orang musyrik, kita harus akui. Kita harus akui, termasuk saya yang ngomong ini, kita masih banyak sifat-sifat keingkaran kepada Allah. Sifat-sifat kemunafikan kepada Allah dan Rasul. Sifat-sifat kesyirikan masih ada dalam diri kita. Beginilah iman kita hari ini, jauh dengan iman-iman orang terdahulu. Maka kalau kita mau nengok agama ini, mencontoh agama, tengok orang-orang dahulu. Jangan tengok orang sekarang. Tengok Nabi, tengok sahabat, tengok tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka orang-orang soleh. Orang-orang mendapat ridha Allah, rahmat Allah. Insya Allah, kalau kita mencontoh mereka karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan kita mengamalkan ini agama. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita ambil faedahnya. Wujud cinta kepada Rasulullah, wujud cinta kepada Allah. Qul bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul wahai hambaku kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti nabimu sallallahu alaihi wasallam, ikuti cara nabimu, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wujud cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.